Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh Story. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan optimis meraih prestasi. Kali ini kita akan kembali berlatih, ya. Kali ini berbeda dengan sebelumnya, karena kita akan langsung mengerjakan tryout P3K 2022 melalui link yang nanti akan saya masukkan di teks deskripsi yang ada di video ini ya. Teman-teman silahkan bisa nanti diklik dan nanti mengisi untuk melaksanakan atau bisa mengikuti tryout P3K 2022. Nah, di sini kompetensi teknis guru 2022 ini kita akan mulai ya, klik berikutnya. Kemudian silahkan nanti teman-teman tuliskan nama lengkap ya beserta titelnya dan sekolah instansinya, silahkan boleh SD, SMP atau SMA. Ini saya hanya contoh saja. Nah, langsung saja. Ini total soal ada 30. Soal yang pertama, menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek yang A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, yang B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, E. Berkomunikasi pada peserta didik. Nah, ini kaitannya dengan kompetensi inti pedagogik ya. Berarti di sini harus menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi jawaban yang menurut saya ini yang tepat adalah yang B. Lanjut, yang nomor 2. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa respons yang didapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Nah, teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, yang E. Konstruktivisme. Jawaban yang tepat ya terkait dengan penjabaran pengertian dari teori belajar ini adalah yang, nah di sini yang diingat-ingat kalau ada stimulus sama respons itu adalah teori belajarnya dari behaviorisme. Geser ke soal nomor 3. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menentukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Nah, hal ini merupakan penerapan teori belajar. Ini yang diingat-ingat di sini ada keterangan mencoba-coba, ya, mengumpulkan data, membuat dugaan. Ini adalah pengertian teori belajarnya dari konstruktivisme. Jelas sekali ya. Kita lanjut soal yang keempat. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, ya, standar kelulusan, yang E. lembar penilaian. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kaitan dengan tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses atau hasil belajarnya. Yang jelas itu adalah serangkaian dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi jawabannya adalah B. RPP. Yang kelima, dalam mempersiapkan pembelajaran, ya, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran,
perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang A, silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Yang B, silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Yang C, RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Yang D, RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Sedangkan yang E ini dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kaitan perbedaannya antara silabus sama RPP. Jadi jawaban yang tepat itu yang A, jelas ya. Kalau silabus itu berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP ini mengarah ke kegiatan belajar ya, untuk mencapai kompetensi dasar. Lanjut, yang keenam, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture, yang E. Kontekstual. Di sini yang kata kuncinya adalah memecahkan masalah. Nah, yang tepat adalah yang jelas ya, problem itu kan masalah. Jadi jawabannya yang C, problem solving. Yang ketujuh, seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, yang E. Meningkatkan motivasi. Jawaban yang tepat adalah yang D ya, membuat kaitan. Jika ini kaitannya dengan mengingat materi kembali ya, atau materi yang sebelumnya. Geser ke soal ke-8, seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Nah, langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian, yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terdapat prestasi belajar. Yang B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Nah, di sini langkah awal yang tepat dalam mengatasi kesulitan belajar itu yang jelas adalah harus memberikan kesempatan, ya, memperoleh pengalaman dulu yang menyenangkan, kemudian baru memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya masih minimal. Ini langkah awalnya biar senang dulu siswanya atau peserta didiknya. Kita lanjut ke yang 9. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Waktu tersedia untuk melaksanakan diskusi, B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, D. Motivasi belajar siswa, E. Ruang yang tersedia. Jawaban yang tepat adalah yang Nah, kalau kita membahas tentang permasalahan kembali, faktor yang pentingnya itu adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan, yaitu yang B ya. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak dapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Nah, di sini kalau siswa tersebut kurang motivasi, prestasinya juga masih lemah. Nah, di sini berarti yang masih terdapat kekurangannya itu
ada di pembelajaran. Nah, itu kurang menghargai perbedaan individu siswa. Jadi harus membedakan ya, sebagai guru harus memahami karakter siswa yang akan diberikan pembelajaran ya atau materi ajarnya. Yang ke-11, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah yang A, guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B, guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C, guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D, guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E, guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, yang tepat adalah yang C ya, guru harus memahami karakteristik dan media pembelajaran tersebut. Ini penting ya, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru. Yang ke-12, seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Nah, yang tepat yang mana nih? Yang jelas adalah yang D ya. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Yang ke-13, setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang dimiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Nah, fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, B. Menampilkan objek yang sulit diamati, C. Membuat konkret konsep yang abstrak, D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat dalam lingkungan belajar. Untuk nomor 13, jawaban yang tepat mana nih? Ini yang jelas ya. Kan di sini ada sistem peredaran darah nih. Berarti ini lebih ke bagian tubuh dalamnya manusia ya. Nggak mungkin harus diambil kan. Maka kita harus membuat manipulasinya biasanya atau alat peraganya. Maka yang tadinya membuat konkret ya, yang tadinya abstrak itu dibuat menjadi konkret. Jadi jawabannya yang D, 13. 14. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun ya, building question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Nah, pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran A. Project based learning, B. Contextual, C. Discovery learning, D. Problem based learning, yang E. Inquiry learning. Ya. Untuk soal 14 ini kalau ada langkah awal, kemudian pengetahuan dimulai dengan pertanyaan muncul, kemudian membimbing. Nah, ini adalah termasuk ciri dari strategi pembelajaran project based learning. Nah, 15. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok, mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran A. Project based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, E. Cooperative, B. Problem based learning. Di sini ada terkait diskusi kelompok. Nah, kalau diskusi kelompok kemudian harus menyelesaikan menyelesaikan masalah dan harus menentukan alternatifnya. Untuk nomor 15 ini jawaban yang tepat problem based learning. 16.
Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun, sesampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu guru tersebut, memulai pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak, B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik, C. Sedikitnya jumlah guru, D. Ruang kelas yang terbatas, E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, untuk soal yang 16 ini berarti terkait dengan kekosongan guru, kemudian belum ada petugas atau narasumbernya. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang B ya, sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Ini termasuk yang perlu dipertimbangkan guru dalam memilih strategi. Lanjut nomor 17. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Nah, ini. Berarti di sini pertanyaannya urutkan yang benar. Kita lihat ya, project based learning itu urutannya itu adalah menentukan pertanyaan mendasar, betul ya? Mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, ya, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, urut ya ternyata 1, 2, 3, 4, kemudian menguji hasil 5, dan terakhir mengevaluasi pengalaman. Jadi jawabannya yang A. 18. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. Nah, ini juga disuruh untuk mengurutkan langkah yang tepat. Oke, dilihat. Berarti yang pertama, orientasi siswa pada masalah, jelas. Membimbing menyelidikkan siswa secara mandiri atau kelompok. Ya, kemudian baru yang ketiga ini mengorganisasi siswa dalam belajar, dan yang terakhir mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi yang tepat untuk soal nomor 18 jawabannya adalah yang C. 19. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis. Disusun menjadi laporan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan: A. Discovery, B. Heuristik, C. Pemecahan masalah, D. Belajar aktif, E. Project based learning. 19 jawabannya yang discovery. Karena di sini ada langkah-langkah yang tetap, mengamati, ya, kemudian disuruh menyusun laporan, ya. Nah, ini adalah ciri dari strategi pembelajaran discovery. 20. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif itu adalah A. Orientasi belajar kelompok, kuis penghargaan kelompok, B. Kuis penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi, C. Kuis bekerja kelompok, orientasi penghargaan kelompok, D. Orientasi penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis, E. Orientasi pengamatan, bekerja kelompok, kuis penghargaan kelompok. Nah, ini urutan terkait dengan pembelajaran kooperatif itu adalah yang diawali dengan orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Jadi yang A jawabannya. 21. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kemudian kriteria belajar minimal KBM, KKM atau KBM ini adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor: A. Kompleksitas indikator, daya dukung dan kemampuan guru, B. Kemampuan guru, sarana atau prasarana dan intak siswa, C. Daya dukung, tingkat kesulitan dan kemampuan guru, D. Kompleksitas indikator, daya dukung dan intak siswa, E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan intak siswa. Untuk soal nomor 21 yang jelas jawabannya yang D ya, yaitu kompleksitas indikator, daya dukung, dan intak siswa. Lanjut soal nomor 22. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria belajar minimal KBM berikut merupakan fungsi KKM atau KBM kecuali, berarti yang bukan ya. A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B.
B. Merupakan target satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah yang E ya, sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Lanjut soal 23. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Tes tulis, D. Pedoman wawancara, E. Tes hasil belajar. Jawaban yang tepat adalah untuk mengukur ketercapaian penilaian. Berarti di sini prosesnya itu menggunakan yang pedoman observasi. Penilaian sikap ini ya. Lanjut yang 24. Setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Karakteristik siswa, D. Indikator pencapaian kompetensi, E. Kemampuan awal siswa. Nomor 24 yang tepat adalah yang D ya. Nah, yang D, yaitu indikator pencapaian kompetensi. Ini adalah langkah setiap kali di akhir pembelajaran ini, indikator pencapaian kompetensi. Lanjut 25, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberi soal serupa untuk memastikan untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. 25, jawaban yang tepat adalah yang E ya, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya, mengerjakan soal yang lebih tinggi kesulitannya kalau udah mencapai nilai ketuntasan atau mengikuti pengayaan. 26. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian antar teman, E. Penilaian diri. Jawaban yang tepat adalah yang D ya, penilaian kinerja. Di sini adalah mendemonstrasikan, berarti kinerja. 27. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang berprestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pembelajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. E. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Nah, ini remedi ini program mengulang ya, berarti sudah pernah diteskan tapi kurang nilainya. Jadi yang tepat adalah yang C ya. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah meningkatkan kecerdasan siswa. 28. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menurunkan standar ketuntasan belajar. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jawaban yang tepat adalah yang D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. 29.
Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian penyeluruh terhadap tugas-tugas siswa, B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa, C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah, D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar, E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Jawaban yang tepat adalah yang D ya, mengumpulkan hasil belajar masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Nah, yang terakhir nih, nomor 30. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, nah ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas, sejumlah 15, sehingga mengikuti program remedial, sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut, B. Diberikan bahan ajar berupa modul, C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial, D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya, E. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Nomor 30 yang jelas mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Nah, ini kan udah dikerjakan semua ya. Mari kita lihat, kita kirim. Berapa skornya? Nah, ini udah dikirim ya. Nah nilainya tuntas, poin totalnya benar semua, 120 dari poin 120. Nah, demikian ya untuk simulasi Tryout P3K 2022. Semoga ini menjadi bahan latihan teman-teman. Silakan nanti bisa klik link form pengisian Tryout P3K 2022 ini di teks deskripsi. Dan jangan lupa dukung channel Tech Story dengan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Nah, demikian. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.